Saya Pendeta HKBP Resort Parulian, Litong Nihuta. Di pagi hari ini, menyapa Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berfirmanlah ya Tuhan, hati dan pikiran telah kami siapkan untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan dan sukacita bagi kita dalam melaksanakan aktivitas kita satu hari ini. Kamis 13 Oktober 2022 tertulis dalam kitab Yesaya pasal 30 ayat 15. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Tinggal tenang, Allah menyelamatkanmu. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tinggal tenang adalah sebuah keadaan atau perasaan hati kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, salah satu arti dari kata tenang adalah tidak gelisah, yang dapat disamakan dengan tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, dan tentram. Keadaan yang tentunya sangat baik dan sangat diinginkan setiap orang terjadi di dalam kehidupannya. Ada banyak situasi yang membuat kita tidak dapat tenang dan tidak dapat tentram di dalam hidup ini. Misalnya karena adanya berbagai pencobaan di dalam kehidupan kita. Kita ada sakit, penyakit yang sudah lama juga tidak sembuh, ada tekanan, ada kekhawatiran, ada juga kegagalan, kemiskinan, dan masalah-masalah hidup lainnya. Hal yang sama dialami oleh umat Tuhan, yaitu bangsa Yehuda ketika menghadapi ancaman musuh mereka, yaitu bangsa Asyur. Mereka lebih mengharapkan pertolongan dari Raja Mesir daripada mengharapkan pertolongan dari Tuhan. Mereka sangat gelisah dan kacau, sehingga mereka lebih percaya kepada bantuan manusia daripada pertolongan dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk mengalami kuasa dan pertolongan Tuhan, dalam nats ini pertama yang harus dilakukan umat Yehuda adalah dengan bertobat dan tinggal diam. Artinya jangan mengandalkan kekuatan mereka sendiri, apalagi mereka mengandalkan pertolongan dan perlindungan dari yang lain, yang pada akhirnya melupakan Tuhan. Sebaliknya umat diminta untuk mengandalkan Tuhan. Umat tinggal diam dan tenang. Sebab disitulah kekuatan yang bersumber dari Tuhan nyata di dalam umatnya. Namun yang terjadi, umatnya enggan untuk melakukannya. Dan akhirnya mereka dikalahkan musuh karena keengganan umat Yehuda untuk mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, barangkali saat ini hidup saudara sedang dalam keadaan gelisah dan kacau karena persoalan hidup yang saudara hadapi. Yang saudara harus lakukan sekarang adalah membawa setiap persoalan tersebut di dalam doa kepada Tuhan dan percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan yang ajaib di dalam kehidupan saudara. Percayalah bahwa Tuhan mengendalikan segala sesuatu di dalam hidupmu, termasuk persoalan-persoalan yang saudara hadapi. Dia kendalikan, dia tahu, dan dia akan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hendaknya tinggal tenang dan kita percaya akan kuasanya.
Tuhan pasti tidak meninggalkan saudara. Dia akan memberikan jalan keluar. Dia akan membela, menyelamatkan, bahkan memberikan kemenangan yang luar biasa kepada saudara, kepada kita semuanya. Tinggal tenang, Allah menyelamatkanmu. Amin. Mari kita nyanyikan Bukende 281 ayat 1, Martuado namar haposan. Martuado namar haposan, tu debata amatai, aido dapot pangapulon, dinasapar soreoni, dang rihitha ojahani, nama kapo si Tuhani. Marilah kita berdoa. Terpujilah namamu Allah yang baik, Allah yang penuh kasih, yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kami. Ialah Bapa dalam surga. Begitu banyak persoalan-persoalan, penderitaan yang kami hadapi di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mengajarkan kepada kami kekuatan untuk tinggal tenang dan kepercayaan bahwa Engkau ya Allah kami yang baik pasti menyelamatkan kami. Ialah Bapa dalam surga, pakailah kehidupan kami ini menjadi alat kesaksian di tangan Tuhan untuk menyaksikan kebaikan dan kasih-Mu kepada semua orang. Yang sakit, kami memohon Tuhan berikan kesembuhan. Yang berduka, Tuhan berikan penghiburan. Di dalam satu hari ini, kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, terpujilah namamu. Amin. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai-Mu hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Tetaplah jaga kesehatan jasmanimu, terlebih kesehatan rohanimu. Bersihkan hatimu, cintai dan kasihilah sesamamu. Tetaplah berdoa kepada Tuhan, sumber berkat dan anugerah di dalam kehidupanmu. Salam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk saudara semua. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.